Banyak orang yang masih punya pemikiran yang kayak gini nih. Kalau mau bikin produk, desain, atau produk digital yang bagus, pasti harus pakai software yang mahal. Photoshop lah, Illustrator lah, atau minimal Canva Pro. Dan tanpa sadar, pikiran kayak gini bikin banyak orang jadi nggak jadi jualan atau nggak jadi mulai. Padahal sebenarnya itu cuma persepsi yang tertanam bertahun-tahun, bukan fakta yang sebenarnya. Karena kabar baiknya adalah kamu nggak butuh software yang mahal untuk mulai ya. Kalau kamu serius, kamu bisa bikin produk digital yang profesional, menarik, dan layak dijual tanpa software yang mahal. Tanpa mulai dengan Canva Pro, tanpa Photoshop, atau tanpa Illustrator, tanpa aplikasi yang tiap bulan bikin dompet kamu jadi boncos. Yang kamu butuhin cuman alat yang udah kamu punya sekarang, bisa dari HP atau dari laptop biasa. Dan tools gratis ini yang sebenarnya lebih dari cukup buat mulai menghasilkan uang atau passive income dengan menjual produk digital yang bisa kamu desain. Dan di video kali ini aku mau share tentang mitos-mitos yang harus kita patahkan kalau bahwasannya desain itu harus dengan tools yang mahal. Aku juga mau share tentang tools yang gratis yang bisa kamu pakai. Dan itu toolsnya powerful banget ya. Dia produk kamu punya premium look meskipun bikinnya cuma pakai HP atau pakai laptop biasa. Kalau kamu sekarang lagi berada di fase capek cuma jadi penonton kreator sukses, pengen mulai berkarya tapi ngerasa kayak stuck, nggak pede karena nggak punya modal dulu untuk beli software yang mahal atau berlangganan software yang mahal, tenang, video ini dibuat khusus buat kamu untuk mulai jual produk digital dengan software yang gratis. Oke, sebelum kita masuk ke caranya, kita patahin dulu nih mitos-mitos yang selama ini bikin kita ragu buat mulai. Karena banyak orang bukan gak bisa desain atau gak mampu desain ya, tapi takut cuma gara-gara percaya hal-hal yang sebenarnya gak sepenuhnya benar juga gitu. Contohnya kayak desain bagus cuman pakai software yang mahal. Ini adalah kata-kata yang menakutkan yang sering banget kita denger ya. Orang lihat hasil desain yang keren langsung mikir, wah ini pasti bikinnya pakai Photoshop nih, atau pakai tools yang mahal nih. Padahal kenyataannya sekarang ada banyak tools gratis yang udah berkembang jauh banget. Fitur-fiturnya nggak kalah, bahkan berapa lebih mudah dipakai untuk pemula nih. Kamu cuma butuh tahu cara pakainya doang nih. Aku kasih contoh ya, banyak desainer baru di luar negeri yang dapat klien ratusan dolar, cuman modal Canva gratis, Photopea, bahkan Google Slides. Ada juga nih mitosnya, kalau gratis pasti jelek. Nah, ini dia salah kaprah yang bikin orang jadi minder. Kualitas desain itu bukan ditentukan dari mahal atau murahnya software ya. Yang bikin desain kelihatan keren itu menurut aku itu adalah konsepnya jelas, kombinasi warnanya pas, layoutnya rapi, konsisten secara visual. Dan semua itu bisa kamu pelajari gratis. Bahkan kalau kamu perhatiin banyak banget produk digital, contohnya di Etsy yang laris ribuan produk setiap bulannya mungkin, yang bikin itu bukan desainer profesional, cuman orang biasa yang belajar sedikit demi sedikit. Contohnya kayak aku ya, aku nggak ada background sekolah desain atau belajar desain secara khusus. Aku belajar desain otodidak, aku lihat kompetitor, aku lihat banyak contoh-contoh gambar atau poster di Pinterest. Itu selama-kelamaan kalau kita asah, kita bakal tahu taste, kita akan bisa tahu mana produk yang dicari atau disukai orang itu seperti apa. Kalau itu terus diasah, lama-lama ya desain kita jadi bagus. Jadi yang udah profesional aja gitu. Oke, mitos yang ketiga nih, desain itu ribet dan makan waktu yang lama. Ini juga nggak bener ya, kalau kamu udah punya template yang pas dan tahu toolsnya, kamu bisa bikin desain itu tuh dalam beberapa jam doang ya, misalnya kayak cuma setengah hari atau sehari doang. Bener nih, bisa, workbook bisa, ebook juga bisa, printable buat anak bisa, semuanya bisa. Bahkan kamu bisa bikin batch produk sekali duduk, misalnya 10 halaman planner selesai cuma dalam waktu beberapa jam doang misalnya. Atau kamu bisa buat workbook dalam sehari. Jadi kalau selama ini kamu mundur karena takut nggak punya alat yang tepat atau yang mahal, sekarang saatnya buang jauh pikiran itu,
Kita hidup di era digital, yang menang adalah mereka yang kreatif, bukan juga yang si paling pakai alat atau tools yang mahal ya. Jadi pakai alat gratis, tool gratis, software gratis, semua bisa. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Tools gratis yang bisa kamu pakai hari ini juga untuk bikin produk digital yang kece, rapi, dan pastinya layak untuk dijual. Bisa dijual di Etsy, Alibaba, atau di platform lain. Ini dia deretan tools gratis yang benar-benar bisa jadi senjata awal kamu walaupun kamu benar-benar pemula. Yang pertama adalah, kamu pasti tahu, Canva yang versi gratis. Canva itu udah kayak sahabat semua desainer pemula atau sejuta umat. Di versi gratisnya aja nih, kamu udah bisa bikin berbagai produk digital kayak e-book, planner, worksheet, kartu ucapan, template sosial media, printable, wall art, poster, dan lain-lain ya. Yang bikin Canva gratis powerful tuh adalah library template-nya besar banget. Elemen-elemen gratis yang masih sangat banyak ya, walaupun yang bagus juga harus berlangganan misalnya. Gampang banget dipakai pemula, ekspornya bisa ke PDF berkualitas tinggi. Tipsnya nih, jangan cuma pakai template mentah-mentah aja ya. Gabungkan beberapa elemen, udah layout, kombinasikan font, dan mainkan white space-nya. Di situ branding kamu mulai kelihatan. Yang kedua, toolsnya itu ada Photopea, Photoshop versi gratis yang beneran powerful. Kalau kamu pernah pakai Photoshop, kamu bakal ngerasa langsung familiar waktu buka Photopea ini ya, karena tampilannya itu mirip banget. Bedanya, Photopea ini gratis dan nggak perlu diinstal. Kamu cuma perlu buka lewat browser doang nih. Ada apa aja sih yang bisa kamu lakuin di Photopea ini? Kamu bisa edit foto tingkat lanjut, kamu bisa retouch wajah, adjust warna, hapus objek, dan koreksi cahaya. Mirip banget sama fitur di Photoshop. Bikin desain berbasis layer cocok banget buat kamu yang mau bikin cover ebook misalnya, thumbnail YouTube, poster digital, desain produk Etsy misalnya seperti wall art atau printable. Buka dan edit file PSD. Ini nih yang bikin Photopea itu tuh beda ya. Kamu bisa buka file PSD atau Photoshop tanpa punya Photoshop. Jadi kalau kamu download template PSD gratisan dari internet, misalnya kamu tetap bisa edit. Buat mockup 3 dimensi dengan smart object misalnya. Mockup wall art misalnya. Itu bisa kamu setting langsung dan banyak pilihannya juga ya. Biar terlihat profesional, tinggal klik 2 kali Smart Object, tempel desain kamu dan simpan. Dan mockup langsung update. Kenapa Photopea wajib banget dicoba? Karena gratis selamanya. Karena dia gratis, fitur profesionalnya tingkat tinggi, dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan desain. Nggak makan RAM sebesar Photoshop juga ya, cocok untuk laptop spek biasa yang nggak terlalu tinggi. Kalau kamu pengen belajar basic editing dan mulai naik level sedikit demi sedikit, Photopea adalah tempat yang aman dan gratis buat latihan dan cocok buat kamu sebagai pemula. Nah, tools yang ketiga adalah Google Slides. Tools yang biasanya tuh diremehin banget, tapi ya itu tuh enak banget buat bikin produk digital. Karena kebanyakan orang mikir Google Slides ini cuma buat presentasi, padahal ini senjata rahasia untuk bikin produk digital. Google Slides cocok banget buat bikin e-book misalnya, workbook, planner digital, atau template presentasi untuk dijual ya, misalnya di Etsy. Media kit, portofolio, dan lain-lain. Kenapa Google Slides itu powerful walau gratisan? Tampilannya itu tuh bersih dan mudah dipahami, cocok buat pemula. Nggak ngebingungin kayak software desain profesional ya. Jadi nggak terlalu ribet pemakainya. Bisa ekspor ke PDF dengan kualitas yang tajam. Tinggal klik file, download ke PDF, dan done. Produk digital kamu siap untuk dijual di platform lain. Dan kerennya lagi, ini bisa kerja bareng tim atau editor. Kamu bisa share link untuk kolaborasi, cocok kalau kamu punya CEO creator atau minta feedbacknya. Mudah atur layout,
Mau bikin halaman e-book dengan konsisten, tinggal set ukuran halaman, misalnya ukuran ke A4. Lalu aplikasikan slide semua rapi dan presisi. Banyak font gratis ya, Google Font langsung terhubung, aman dipakai, untuk komersil dan variasinya banyak banget. Cocok banget nih buat kamu yang nggak mau ribet. Kalau kamu mau hasil lebih premium, atur margin, gunakan font kombinasi, dan pakai grid guides biar layout kamu lebih profesional. Nah, yang terakhir ada Figma. Desainnya clean, modern, dan super cepat dengan tools gratis. Tapi di dunia produk digital, banyak yang pakai Figma karena tampilannya simple, responsif, dan hasilnya modern banget. Cocok buat kamu yang mau bikin template Instagram, social media kit, infografis, mind map, layout e-book minimalis, dan lain-lain. Kelebihan Figma yang bikin orang ketagihan tuh ya, drag and drop super mudah. Pindahin elemen, atur ukuran, rapihin layout, semua gesit banget. Auto layoutnya nih, ini fitur yang jarang ada di tools gratis lainnya ya. Kamu bisa bikin layout yang otomatis menyesuaikan ukuran konten, jadi bikin template makin rapi ya. Komunitas gede dan tambah banyak resource gratisnya. Kamu bisa download. Kamu juga dapat plugin gratis yang keren-kren banget. Contohnya nih, kamu bisa pakai Unsplash ya. Masukin foto gratis tanpa download. Icon EV, ribuan icon siap pakai. Mockup, kamu bisa generator mockup instan. Cross device, bisa pakai HP, tablet, laptop, iPad, dan bisa kerja di mana aja, kapan aja tanpa diinstal. Kenapa Figma cocok banget untuk pemula? Interface-nya tuh bersih, shortcut-nya tuh sederhana, banyak tutorial gratis, dan hasil desainnya tuh modern dan bersih ya. Yang penting tuh clean-nya ini nih, bisa banget bikin banyak varian layout cepat. Hasil desain sangat premium look, banyak pemilik toko Etsy yang pakai Figma untuk product creation. Dengan 4 tools ini, Canva gratis, Photopea, Google Slide, dan Figma, kamu punya senjata lengkap yang bikin produk digital dari nol sampai jadi. Mau gaya desain yang simple, profesional, atau modern, semuanya bisa. Dan yang paling penting, semuanya itu gratis ya. Jadi kamu nggak perlu ngeluarin uang yang lebih untuk bayar berlangganan tools yang mahal. Kalau kamu suka video pembahasan seperti ini, kamu bisa like dan subscribe, dan kamu kirim ke teman-teman kamu. See you di konten aku selanjutnya. Bye-bye!